Lolos seleksi karyawan baru adalah impian semua orang yang mengikuti proses rekrutmen karyawan baru. Nyatanya, dari sekian banyak pencari kerja, lebih banyak yang gagal daripada yang lolos. Mengapa demikian? Dalam video ini kita akan membahasnya agar kita semua paham apa masalahnya dan bagaimana solusinya. Wah, jadi pengen tahu nih Pak, kenapa saya sering gagal. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Perlu saya jelaskan, proses rekrutmen itu ada dua tahap, yaitu sourcing dan selection. Sourcing adalah mencari calon yang potensial. Selection adalah menilai dan memilih dari sekian banyak pelamar mana yang memenuhi kriteria sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan. Gagal bisa jadi pada tahap sourcing atau juga bisa gagal pada tahap selection. Nah, agar lolos pada tahap sourcing, ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah sering-seringlah membaca lowongan pekerjaan dan mengirimkan CV atau lamaran pekerjaan melalui berbagai media sourcing yang ada. Nah, ini perlu saya tambahkan, saya perlu jelaskan, karena banyak orang yang melamar saja nggak tahu bagaimana caranya, atau juga ada yang ogah, malas, nggak mau melamar, nggak tahu masalahnya gengsi atau apa ya. Karena saya punya pengalaman, ada orang yang suruh melamar aja itu nggak mau. Nah, beberapa media sourcing pekerjaan yang ada itu adalah yang pertama melalui company website atau situs perusahaan, kemudian melalui kenalan atau company referral. Nah, ini pentingnya adalah network. Kita semakin banyak network, semakin banyak kenalan, kita mendapat informasi peluang yang lebih banyak. Berikutnya adalah melalui kampus rekrutmen. Ini adalah kerjasama beberapa perusahaan dengan beberapa kampus tertentu. Kegiatannya mulai dari pemasangan informasi lowongan kerja sampai dengan sourcing. Perusahaannya itu datang ke kampus-kampus untuk memberikan presentasi penjelasan tentang lowongan pekerjaan di perusahaan tersebut. Berikutnya adalah melalui headhunter. Ini khususnya untuk jabatan-jabatan eksekutif dan jabatan-jabatan tertentu. Berikutnya adalah melalui job fair, yakni event yang diselenggarakan oleh perusahaan atau institusi tertentu yang berlaku untuk umum. Jadi semua orang, semua pencari kerja bisa melamar. Jangan asal melamar, tetapi lamarlah yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi Anda. Ya, kalau asal melamar, speknya tidak cocok, pasti tidak akan diproses. Nah, pastikan CV atau surat lamaran Anda itu ada dalam media sourcing tersebut. Karena sebaik apapun, sehebat apapun kualifikasi Anda, tapi kalau tidak diketemukan pada media-media sourcing tersebut, ya Anda tidak akan bisa diproses. Selanjutnya apa saja yang perlu kami ketahui untuk tahap berikutnya? Setelah tahap sourcing, tahap berikutnya adalah tahap selection. Nah, tahap selection yang pertama adalah screening CV atau surat lamaran. Screening yang pertama dilakukan adalah pengecekan kualifikasi dasar, apakah pelamar tersebut memenuhi persyaratan jabatan yang akan diperlukan perusahaan. Berikutnya adalah pengecekan jejak digital. Pesan saya, bijaklah di dalam mengupload di media sosial. Uploadlah konten-konten yang positif agar citra Anda positif. Nah, medsos itu bisa diakses, dilihat oleh banyak orang. Medsos bukanlah diary atau buku harian yang sifatnya private, sehingga jangan mengupload hal-hal yang negatif, karena itu bisa menjadi poin yang dipertimbangkan dalam memproses dalam mencari kerja. Berikutnya adalah pengecekan sistem layanan informasi keuangan, yaitu untuk mengetahui rekam jejak pembayaran angsuran keuangan ke bank atau perusahaan keuangan. Pelamar yang nunggak, yaitu kolek 3, 4, atau 5, itu bisa dipastikan tidak akan diproses untuk tahap berikutnya. Kenapa demikian?
Jadi kalau sampai nunggak bulan ketiga, bulan keempat, kelima, itu dilakukan masalah komitmen dan integritasnya. Yang dulunya ini hanya diterapkan untuk calon komisaris, direktur, dan manajer, sekarang diterapkan untuk semua level. Jadi jejak digital dan historikal membayar angsuran pinjaman sangat mempengaruhi proses seleksi karyawan. Terus apa lagi Pak yang harus diperhatikan? Tahap seleksi selanjutnya adalah wawancara awal. Wawancara awal dapat dilakukan secara online maupun tatap muka langsung. Tujuannya untuk mengenal kandidat secara umum, apakah kualifikasi dasarnya ini dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dan apakah dapat diproses pada tahap berikutnya. Agar dapat menjawab dengan baik, lakukan persiapan dengan baik untuk wawancara awal. Yang pertama, lakukan riset perusahaan sebelum wawancara. Cari informasi seluk-beluk perusahaan tersebut, mulai dari sejarah perusahaan, produknya, layanannya, visi misinya, dan berbagai hal, agar Anda saat wawancara sudah mengetahui, sudah mengenal perusahaan yang Anda lamar. Berikutnya adalah review job desk jabatan yang Anda lamar. Jadi apabila saat nanti di interview Anda sudah memahami jabatan yang Anda lamar itu pekerjaannya sebagai apa saja. Berikutnya, buat daftar pertanyaan secara umum dan siapkan jawabannya yang relevan dan ringkas. Lakukan latihan wawancara. Anda bisa melakukannya dengan teman atau anggota keluarga yang bisa membantu Anda. Dan pada saat wawancara, jangan lupa bawa dokumen-dokumen penting asli seperti CV, lamaran, kemudian ijazah, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Tips menjawab pertanyaan wawancara. Yang pertama, jujur dan ringkas. Kedua, berikan contoh yang spesifik. Ketiga, tunjukkan sikap antusiasme. Keempat, bersikap positif dan hindari berbicara negatif tentang pengalaman sebelumnya. Oke Pak, dengan persiapan yang matang, kita akan lebih percaya diri dan siap untuk menghadapi wawancara awal dalam proses seleksi karyawan baru ya Pak. Nah, sekarang kita simulasikan. Anda menjawab, saya bertanya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sering. Siap Pak. Yang pertama, ceritakan tentang diri Anda. Cara jawabnya, fokus pada poin-poin yang relevan dengan jabatan yang Anda lamar. Oke Pak. Coba kita ulang Pak dari pertanyaannya Pak. Ceritakan tentang diri Anda. Baik Pak, saya lulusan terbaik teknik sipil dari Universitas ABCD dan memiliki pengalaman 3 tahun di bidang pembangunan infrastruktur. Saya telah bekerja pada proyek-proyek besar seperti pembangunan jalan tol, LRT, MRT, dan proyek-proyek strategis lainnya. Wah, bagus sekali pengalaman Anda. Mengapa Anda ingin bekerja di perusahaan? Cara jawabnya, sambungkan nilai dan tujuan perusahaan dengan tujuan pribadi Anda. Saya sangat tertarik dengan inovasi yang dilakukan oleh perusahaan ini di bidang teknologi ramah lingkungan. Dan saya ingin menjadi bagian dari tim yang berdedikasi untuk membuat dampak positif. Apa kelebihan dan kekurangan Anda? Cara jawabnya, jujur dan seimbang. Kelebihan saya adalah kemampuan analitis dan kerja tim yang baik. Kekurangan saya adalah kadang terlalu fokus pada detail, tetapi saya terus belajar untuk lebih melihat framework dan tujuan besarnya. Mengapa Anda ingin pindah perusahaan? Jawabnya, hindari cerita yang negatif tentang perusahaan dan atasan Anda yang lama. Saya mencari peluang baru untuk berkembang dan menghadapi tantangan baru yang lebih sejalan dengan aspirasi karir saya, Pak. Mantap. Bagaimana Anda mengatasi tekanan atau deadline? Cara menjawabnya, ceritakan pengalaman spesifik Anda. Di proyek terakhir, kami menghadapi deadline yang ketat. Saya mengatasi tekanan dengan membuat rencana kerja yang terorganisir dan berkoordinasi dengan tim secara efisien, Pak. Bagus sekali. Kalau saya yang mewawancara, Anda lolos masuk tahapan seleksi berikutnya.
yakni tes psikologi dan assessment, job test, medical test, dan final interview yang akan saya bagikan dalam video part kedua yang segera tayang beberapa hari mendatang.